Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. My name is Raisya Rabia Adawiyah Mutiara Putri. I'm from 3E and in this moment I can try to describe from the book Longman Complete Course for the TOEFL text. So we can try passage 1. Forknose, Kentucky is the site of the U.S. Army post, but it is even more renowned for the Forknose Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposit, complete in 1936. The vault is housed in the two-story building constructed of granite, steel, and concrete. So the vault itself is made of steel and concrete and has a door that weighs more the vault than 20 tons. Naturally, the most up-to-date security devices available are in place of Forknose, and the Army Post nearby provides further protections. So, from the passage ones, we can translate Forknose, Kentucky itu adalah lokasi sebuah pos tentara Amerika Serikat. Tetapi tempat ini tuh lebih terkenal karena Forknose Bullion Depository. Jadi sebuah brankas besar yang berisi sebagian besar simpanan emas pemerintah Amerika karena selesai dibangun pada tahun 1936. Brankas ini tuh berada dalam sebuah bangunan 2 lantai yang terbuat dari granit, baja, dan beton. Brankas itu sendiri dibuat dari baja dan beton serta memiliki pintu-pintu yang beratnya lebih dari 20 ton. Jadi tentu gitu, perangkat keamanan yang dipasangnya itu di Forknose dan pos tentara di dekatnya memberikan perlindungan tambahan untuk brankas tersebut. So we can try the answer number 1 and number 2. Which of the following best describes the topic of the page? A. The city of Forknose, Kentucky. B. The Federal Gold Depository. C. The U.S. Army Post, the Forknose. D. Gold Bullions. So, the answer B. The Federal Gold Depository. Why? Karena paragraf ini itu menjelaskan terutama tentang Forknose Bullion Depository, tempat menyimpan sebagian besar emas milik pemerintah Amerika. Meski mereka menyebutnya pos tentara, tapi fokus utamanya tetap pada penyimpanan emas. Kita bisa membahas satu persatu kenapa, nggak yang lainnya. Why? A. The city of Forknose, Kentucky. Karena bacaan ini itu nggak ngebahas banyak tentang kota Forknose itu sendiri, melainkan lebih fokus pada fungsi dan keamanan deposit emas yang ada di sana. Jadi pilihan ini yang A kurang tepat. Yang C, the US Army Post, the Forknose. Karena memang disebutkan ada pos tentara di dekat Forknose itu, tapi itu hanya memberikan informasi sebagian tambahan aja terkait dengan keamanannya. Tetap fokus utamanya pada penyimpanan emas. Kenapa enggak gold bullion? Karena apa? Karena kan itu emas batangan, memang disebutkan dalam konteks simpanannya itu di Forknose, tetapi bacaannya itu enggak ngebahas tentang emas batangan itu secara spesifik atau rinci. So we can try the number 2. Which of the following would be the best title for this page? So the answer A. The massive concrete vault. B. Forknose security. C.
where the United States keeps the gold, D, a visit to Kentucky. So I choose C, where the United States keeps its gold. Why? Because title di sini itu judulnya paling menggambarkan isi bacaan yang menjelaskan lokasi penyimpanan emas pemerintah Amerika di Frognos gitu. Jadi bacaan fokus itu pada Frognos sebagai tempat dan tempat emas disimpan dengan detail, dengan brankas dan keamanannya. Kenapa pilihannya nggak A, the massive concrete vaults? Karena meskipun brankas di Frognos itu memang besar dan terbuat dari baja, dari beton, judul ini tuh nggak terlalu terbatas. Menurut aku judul ini tuh terlalu terbatas gitu. Jadi hanya mengacu pada bagian fisik brankas itu aja. Ini tuh nggak mencakup keseluruhan topik tentang tempat penyimpanan emas yang dijelaskan dalam bacaan tadi. Kenapa nggak B, Frognos Security? Jadi keamanan di Frognos itu memang disebutkan tadinya, tapi bukan berarti merupakan fokus utama dari bacaan itu, karena tetap fokusnya itu sebagai penyimpanan emas. Jadi itu sebagai informasi tambahan aja tentang keamanannya. Kenapa nggak visit to Kentucky? Karena kalau judul ini itu nggak relevan gitu, karena bacaan itu nggak membahas tentang kunjungan ke Kentucky itu. Jadi informasi wisata lainnya itu nggak terlalu dibahas. Jadi tetap fokus utamanya itu lebih ke fungsi Frognos sebagai tempat penyimpanan emas, bukan perjalanan ke sananya. Okay, we can try the passage to one identify characteristic of mineral is their relative hardness, which can be determined by crushing on mineral with another. In this type of text, the harder mineral can scratch a softer one, but a softer mineral is unable to scratch a harder one. The most hardness line scale in use the rank minerals according to hardness. 10 minerals are listed in this scale, ranking 5 from tile with a hardness of 1 to diamond with a hardness of 10. When this scale, quartz number 7 is harder than feldspar number 6, and this therefore able to scratch it. However, feldspar is unable to make a mark on quartz. So, from passage 2, we know salah satu ciri yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mineral adalah kekerasannya, yang dapat ditentukan dengan menggoreskan satu mineral ke mineral lainnya. Jadi dalam jenis teks ini tuh mineral yang lebih keras dapat menggoreskan mineral yang lebih lunak, tetapi mineral yang lebih lunak gak bisa menggores ke mineral yang lebih keras. Jadi skala kebesaran kekerasan moles digunakan untuk memberikan peringkat mineral berdasarkan kekerasannya. 10 mineral itu tercantum dalam skala ini, dimulai dari talc, mineral dengan kekerasan 1, hingga berlian. Berlian itu mineral dengan kekerasan 10. Jadi dalam skala ini itu kuarsa nomor 7 lebih keras daripada feldspar nomor 6. Dan karena itu dapat menggoresnya. Dan namun feldspar ini tidak dapat meninggalkan tanda pada kuarsa itu tersebut. Jadi setelah kita mengetahui isi dari bacaan ini, kita bisa mencoba untuk menjawab number 3 and number 4. Okay, let's go. We can try 3. Which of the following best sets the subject of this page? A. The hardness of diamonds. B. Identify mineral by means of scar tents. C. Feldspar of the moon skull.
the recognizing mineral in this natural state. I choose a B identify mineral by means of a card test. Why? Because bacaan ini tuh menjelaskan tentang tes menggores antara mineral 1 dengan mineral 2. Karena untuk apa? Untuk mengidentifikasi kekerasan mineral itu dan bagaimana Mohs scale di sini digunakan untuk meranking mineral berdasarkan kekerasannya. Jadi fokus utama bacaan ini tuh jadi tes gores dan juga skala Mohs itu. Kita bahas kenapa enggak. Why I can choose the city of the hardness of diamonds, karena memang menyebutkan bahwa berlian itu memiliki kekerasan berskala 10 gitu pada Mohs. Tapi itu bukan fokus utamanya tetap, karena itu sebagai informasi tambahannya aja. Karena apa? Bacaan ini itu nggak fokus pada berlian, tapi cara ngukur kekerasan mineral secara umum. Why I not choose a C feldspar on the Mohs scale? Karena meskipun feldspar itu disebutkan dalam bacaan, itu hanya sebagai contoh mineral untuk menjelaskan perbedaan kekerasan, bukan topik utamanya. Why cannot choose a recognizing mineral in their natural stage? Karena bacaan ini tuh nggak ngebahas pengenalan mineral dalam keadaan alami mereka. Fokusnya itu lebih ke tes gores dan menggores dan skala Mohs untuk mengidentifikasikan kekerasan mineral itu sendiri. So we can try the next time. We can try number 4. The main idea of this page is that the hardness of mineral can be determined by its ability to make a mark on other mineral. Diamonds with a hardness of 10 on the Mohs scale can scar all other minerals. Of softer mineral cannot be scarched by a harder mineral. Talc is the first mineral listed of the Mohs scale. D. I chose A. The hardness of the mineral can be determined by its ability to make a mark on the other mineral. Why? Jadi inti dari bacaan ini itu bagaimana kekerasan mineral dapat ditentukan melalui kemampuan mineral untuk menggoreskan mineral lain. Ini tuh dijelaskan dengan contoh bahwa quartz bisa menggores feldspar, tetapi feldspar itu nggak bisa menggores quartz. Jadi kenapa pilihannya nggak B? Diamonds with a hardness of 10 on the Mohs scale can scar all other mineral. Karena meskipun benar bahwa berlian itu memiliki kekerasan tertinggi pada skala Mohsnya, tapi bacaan ini tuh nggak fokus pada brilian itu. Jadi melainkan pada prinsip tes gores menggores tersebut. Kenapa enggak sih? A softer mineral cannot be scarched by the harder mineral. Karena ini itu salah, karena kebalikannya benar. Mineral yang lebih keras itu dapat menggores mineral yang lebih lunak, seperti yang dijelaskan dalam contoh antara quartz dan feldspar. Kenapa enggak di talc is the first mineral listed on the Mohs scale? Karena meskipun talc di sini tuh memang merupakan mineral dengan kekerasan 1 pada skala Mohs, tapi bacaan itu nggak fokus pada urutan mineral dalam skala Mohs itu. Jadi inti bacaannya itu lebih ke tes gores menggores antar mineral untuk mengukur kekerasan tersebut. So we can try conflict within an organization is not always viewed as undesirable. In fact, various managers have plenty divergent ideas on the value the conflict can have. According to the traditional view of conflict is harmful to an organization's manager with the traditional view of conflict see it as their role in organization to raise the organization's
suggestions of any possible cause of conflict. The interactions view of conflict, on the other hand, hold the conflict can serve important functions in organizations by recording complaining among workers and causing positive change to occur. Manager will hold an interaction view on conflict may actually take steps to simulate conflict within the organizations. So, artinya itu dari bacaan di atas itu, yakni organization. Konflik dalam sebuah bacaan organisasi ini tidak selalu dipandang sebagai hal yang tidak diinginkan. Why? Bahkan berbagai manajer itu memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai nilai dan juga nilai yang dapat diberikan oleh konflik tersebut. Jadi, menurut pandangan dari tradisional tentang konflik itu dianggap merugikan organisasi. Ini menurut pandangan tradisional. Manajer tuh dengan pandangan tradisional ini melihat tugas mereka dalam organisasi adalah untuk menghilangkan setiap sumber konflik yang mungkin ada. Namun pandangan interaksionis tentang konflik di sisi lain itu berpendapat bahwa konflik itu dapat memiliki fungsi yang sangat penting dalam organisasi dan dengan mengurangi rasa puas diri di antara para pekerja yang mendorong perubahan positif itu. Manajer yang memegang pandangan interaksionis ini tentang konflik mungkin bahkan mengambil langkah-langkah untuk merangsang konflik dalam organisasi. So we can try answer the number 1. How is the information in the basis organized? A. The origins of ideas about conflict is presented. B. Contrasting views of conflict are presented. C. To theorists discuss the strength, the weakness of their view and conflict. Explain examples of conflict within organizations or presented. So the answer B. Why? B. Contrasting views of conflict are presented. Karena bacaan ini menyajikan dua pandangan yang berlawanan tentang konflik dalam organisasi. Jadi pandangan tradisional yang menganggap bahwa konflik itu merugikan dan pandangan interaksionis yang berpendapat bahwa konflik ini sangat penting gitu, sangat memberikan manfaat. Oleh karena itu informasi dalam bacaan ini diatur dengan menyajikan pandangan-pandangan yang kontraks tentang konflik. Kita bahas satu-satu kenapa enggak A. The origins of ideas about conflict is presented. Karena tidak ada penjelasan tentang asal-usul ide-ide mengenai konflik dalam bacaan ini. Fokusnya lebih ke pandangan-pandangan yang berbeda tentang konflik itu sendiri. So, kenapa enggak yang C? The theories discuss the strength and weakness of their views and conflict. Bacaan ini itu enggak menyebutkan dua tokoh atau teoritis tertentu yang mendiskusikan kekuatan atau kelemahan pandangan mereka, melainkan membandingkan dua pandangan umum tentang konflik. Jadi enggak terlalu teoritis juga. Kenapa enggak di examples of conflict within organizations are presented? Why? Karena bacaan ini itu nggak memberikan contoh spesifik mengenai konflik dalam organisasi. Fokusnya adalah pada pandangan tentang konflik itu sendiri. So, number 2, click on the paragraph that support the view that organization conflict can be beneficial.
Paragraf yang mendukung pandangan bahwa konflik dalam organisasi bisa menguntungkan adalah yang menjelaskan pandangan interaksionis tentang konflik. Jadi paragraf yang white. So, paragraf yang the interactionist view of conflict on the other hand holds the conflict can serve important function in the organizations by recording complacency among workers and causing positive change to occur. Manager who hold an interactionist view of conflict may actually take steps to simulate conflict within the organizations. Jadi paragraf ini tuh menjelaskan bahwa menurut pandangan interaksionis, konflik dapat memberikan fungsi yang penting dalam organisasi itu, yang mengurangi rasa puas diri di antara pekerja dan mendorong perubahan ini untuk perubahan dan mendorong perubahan positif. Jadi ini mendukung pandangan bahwa konflik dalam organisasi itu bisa bermanfaat. So, from me, enough. I sorry for the mistake for me to describe in the book Longman Complete Course for the TOEFL test. So, see you next time. Thank you very much.